Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang gerak dan gaya. Sebelumnya kita review dulu ya. Minggu lalu kita udah bahas tentang perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Apa bedanya? Kalau jarak itu total lintasan keseluruhan. Jadi kalau awalnya di sini, akhirnya di sini, dia misalnya belok kanan dulu terus ke bawah, berarti ya itu jaraknya semuanya ditambah. 8 ditambah 6 sama dengan 14 meter. Tapi kalau perpindahan itu jarak terdekat, awalnya di sini, akhirnya di sini, kamu tarik garis lurus seperti garis berwarna merah, nah itu perpindahannya sebesar 10 meter. Kita juga udah bahas perumusan ini, kalau nyari V, berarti V-nya ditutup, berarti rumusnya menjadi S dibagi T. Kalau nyari S, S-nya ditutup rumusnya V kali T. Kalau nyari T, T-nya ditutup jadi rumusnya S dibagi V. Dengan catatan, jaraknya dalam meter, waktunya dalam second, kelajuannya dalam meter per second. Tapi kalau jaraknya dalam kilometer, waktunya dalam jam, nanti kelajuannya dalam kilometer per jam. Minggu lalu kita juga udah bahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Cirinya yang pertama adalah kecepatannya tidak berubah atau selalu tetap atau konstan. Kemudian, ciri yang kedua adalah tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Bentuk grafik V terhadap T pada GLB lurus seperti ini. Kenapa lurus? Karena kecepatannya tidak berubah. Nah, lurus saja. Kemudian, ticker timer dan tetesan oli pada GLB bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena balik lagi tadi, kecepatannya itu tidak berubah, selalu sama, makanya jarak dari titik 1 ke 2 sama dengan jarak dari titik 2 ke 3 dan seterusnya. Titik-titiknya sama semua jaraknya. Kita lanjut ya, masih pakai rumus yang ini, ingetin baik-baik. Nah, bedanya apa sama contoh soal yang kemarin? Kalau yang kemarin satuannya tidak ada yang perlu diubah, kalau yang ini satuannya ada yang perlu diubah atau disesuaikan. Nah, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per second. Kelajuan itu adalah V lambangnya. Melintas dari Bekasi menuju Bogor selama 2 jam. 2 jam itu berarti T. Tentukanlah jarak, berarti yang ditanya jaraknya. Jarak lambangnya apa? S. Nah, berarti nyari S sama dengan nih rumusnya, V dikali T. Tapi kamu lihat, V-nya dalam meter per second, T-nya dalam jam. Nah, nggak bisa, harus ada yang diubah. Entah meter per second-nya diubah ke kilometer per jam, atau jamnya yang diubah ke second. Pilih salah satu. Nah, kita coba ubah jamnya ke second, agar lebih mudah. 1 jam itu 3.600 second. Berarti kalau 2 jam, 2 dikali 3.600, hasilnya 7.200 second. Kalau udah sama, baru bisa dimasukkan ke perhitungan. S sama dengan V kali T, V-nya berapa? 10 meter per second. T-nya jangan pakai yang jam, pakai yang udah second. 7.200 second. Nah, kalau udah kayak gini baru nih. Second-nya bisa dicoret. Kemudian 10 kali 7.200 hasilnya 72.000. Satuannya dalam meter. Nah, meter ke kilometer sesuaiin option ya. Kalau misalnya PG pilihan ganda, misalnya optionnya dalam kilometer berarti harus diubah. Kalau SI boleh cukup sampai meter. Nah, misalnya diubah ke kilometer berarti dibagi 1000, 72.000 meter sama dengan 72 kilometer. Nomor 2, Budi mengendarai motor dengan kelajuan 72 kilometer per jam. Kelajuan lambangnya adalah V. Nah, hitunglah waktu. Waktunya yang ditanya, berarti yang ditanya adalah T. Yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 800 meter, berarti S sama dengan 800 meter. T rumusnya S dibagi V, tapi ini belum seragam satuannya. V-nya masih dalam kilometer per jam, S-nya dalam meter, harus ada yang diubah. Boleh, balik lagi, boleh meternya kamu ubah ke kilometer, nyamain yang atas, atau kilometer per jamnya kita samain sama yang bawah dalam meter per second. Nah, ini misalnya kita ubah ke meter per second. Kilometer per jam ke meter per second, caranya ini, dikali 1000 dibagi 3.600. Kita udah pelajarin kemarin.
Nah, nolnya di atas coret 2, di bawah coret 2. Terus 72 dibagi 36, bisa kan? Hasilnya 2. Nah, tinggal 2 dikali 10, hasilnya 20 meter per second. Udah ketemu V-nya dalam meter per second, kita masukkan ke rumus. T sama dengan S dibagi V. S-nya berapa ini? 800 meter. V-nya jangan pakai yang kilometer per jam, tapi pakai meter per second, 20 meter per second. Nah, nolnya atas, coret, bawah coret, 80 bagi 2, 40 second. Ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Ini dibagi jadi dua, ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Nah, ciri-ciri GLBB adalah kecepatannya berubah secara teratur. Kalau kemarin GLB itu kecepatannya tetap, nah kalau di GLBB kecepatannya berubah secara teratur. Kemudian kalau kemarin di GLB percepatannya itu 0, di GLBB itu ada nilai percepatannya. Dengan percepatannya harus konstan atau tetap. Nah, rumusnya, karena kecepatannya berubah, maka ada yang namanya kecepatan awal atau lambangnya V0 dan kecepatan akhir lambangnya Vt. Untuk mencari Vt rumusnya sama dengan V0 plus minus A kali T. Kenapa plus minus? Nah ini, lihat. Plus untuk GLBB dipercepat, tanda minus untuk GLBB diperlambat. Nilai A ada karena ada percepatannya. Selesaikan dulu yang dalam kurung ini ya, kalau ngitung. Terus, untuk mencari A, mencari percepatan, bisa dicari dengan rumus yang ini. Vt dikurang V0 dibagi T, atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. Nah, untuk GLBB dipercepat, grafiknya kenapa naik seperti ini? Karena dipercepat itu kan berarti kecepatannya bertambah secara teratur. Ibaratnya kamu naik motor, kamu gas pelan-pelan, nah itu kan kecepatannya bertambah, makanya grafiknya naik. Nah, contoh bendanya yang bergerak lurus berubah beraturan dipercepat, yang pertama adalah benda jatuh bebas. Misal sekarang kamu megang pulpen, coba pulpennya dilepas, jatuh ke bawah kan ya? Tanpa kamu lempar, itu pulpennya jatuh sendiri, itu namanya jatuh bebas. Dari atas ke bawah, itu pulpen berarti melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Contoh lainnya adalah benda bergerak di jalan menurun. Misalnya kamu naik sepeda nurunin bukit, nggak usah dikayuh pun sepedanya bakal jalan sendiri ke bawah. Nah, itu namanya GLBB dipercepat. Yang kedua, ada GLBB diperlambat. Grafiknya menurun seperti ini. Kenapa? Karena kecepatannya makin lama makin berkurang. Contohnya kayak kamu misalnya naik motor terus ngerem, nah itu makin lama makin lambat jalannya, itu namanya GLBB diperlambat. Contohnya adalah benda dilempar sampai titik tertinggi. Misal kamu punya bola, terus kamu lempar ke atas nih, dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas sampai tepat si bola ini mau balik lagi ke bawah, sebelum bolanya balik lagi ke bawah, ini namanya kamu bolanya itu lagi GLBB diperlambat, lagi bergerak diperlambat. Kemudian, contoh lainnya adalah benda bergerak di jalan menanjak. Misalnya ada tanjakan, makin lama kan makin lambat ya jalannya. Nah, itu juga contoh dari GLBB diperlambat. Misal kamu lempar bola deh nih dari bawah ke atas, tapi lintasannya menanjak. Nah, itu GLBB diperlambat. Nah, selanjutnya ticker timer dan tetesan oli. Kita garis bawahi dulu yang penting, kalau pada tetesan oli, arah baca titik-titiknya itu searah dengan arah gerak. Tapi kalau pada ticker timer, arah baca titik-titiknya atau lintasannya itu kebalikan dari arah gerak. Maksudnya apa? Kita bahas pertama tentang tetesan oli dulu ya. Nah, ini tetesan oli. Jadi misalnya ini ada mobil bocor olinya, kan netes-netes ya. Awalnya di sini mobilnya, terus mau jalan ke sini ke posisi akhir. Misalnya awalnya itu posisi 1, akhirnya itu posisi 2. Nah, berarti kan tetesan oli yang pertama muncul itu yang di posisi 1. Terus mobil bergerak ke kanan, muncul lagi titik-titik, muncul lagi titik-titik sampai di posisi 2. Nah,
Dengan kata lain, ketika mobilnya itu bergerak dari posisi 1 ke posisi 2, atau dari kiri ke kanan, berarti kita baca tetesan olinya atau titik-titiknya juga dari yang awal muncul. Awal muncul kan di sini, di posisi 1, berarti dari posisi 1 ke posisi 2 juga kita bacanya. Atau dari kiri ke kanan juga baca tetesan olinya. Nah, gimana kalau ticker timer? Nah, ticker timer tuh bentuknya kayak gini. Benda aslinya, ini ada mobil, dikaitkan sama pita. Ini titik-titiknya tuh, putih-putihnya ini pita. Nah, nanti di sini nih, ini yang akan nyetak titik-titiknya nih. Nanti jadi kalau mobilnya jalan, akan muncul titik-titik di sini. Nah, kita lihat ya simulasinya. Nah, ini ada mobil, dikaitkan dengan ticker timer. Kita lihat kalau dijalankan, maka nah, perhatiin enggak? Jadi kan mobilnya bergerak dari posisi 1 ke posisi, tapi titiknya yang muncul yang mana duluan? Dari yang sini duluan kan, baru yang ini belakangan. Nah, berarti kalau mobilnya bergerak dari posisi 1 ke 2, kebalikannya nanti kita bacanya dari 2 ke 1. Ulangin lagi ya. Lihat. Tuh. Yang muncul duluan tuh yang deket mobil duluan. Jadi kita bacanya kebalik. Bacanya dari sini ke sini. Itu untuk ticker timer. Kita lanjutin. Jadi, pada tetesan oli, jika bendanya bergerak lurus berubah beraturan dipercepat ke arah kanan nih, ini arah gayanya ke kanan, kita baca tetesannya juga ke kanan. Berarti dari sini ke sini. Berarti kalau GLBB dipercepat, dari lebih rapat ke lebih renggang. Lihat aja tuh, dari dekat-dekatan titiknya jadi menjauh. Nah, kalau GLBB diperlambat untuk tetesan oli, sama. Kalau bendanya geraknya ke kanan, berarti kita bacanya juga ikutan ke kanan. Berarti GLBB diperlambat dari lebih renggang ke lebih rapat. Nah, gimana sama ticker timer? Ingat kebalikannya. Kalau ini arah geraknya itu ke kanan, berarti kita bacanya ke kiri. Nah, untuk dipercepat dari lebih rapat ke lebih renggang. Sama sebenarnya kan sama tetesan oli, cuman bacanya ya kebalik. Kalau GLBB dipercepat tetesan oli kan lebih rapat ke lebih renggang, tapi bacanya dari kiri ke kanan. Kalau GLBB dipercepat lebih rapat ke lebih renggang juga, tapi bacanya ke kiri. Ini bacanya ke kanan, ini bacanya ke kiri. Nah, untuk GLBB diperlambat, ticker timer, kita lihat nih, kalau bendanya geraknya ke kanan, berarti bacanya ke kiri. Nah, berarti dari lebih renggang ke lebih rapat. Seperti itu, diperhatiin baik-baik lagi. Pokoknya ini nih, kalau ticker timer arah bacanya kebalikan, kalau tetesan oli arah bacanya searah. Kita lanjut ya. Nih, contoh soal 4. Nomor 1, sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Kecepatan 10 meter per second. Ini kecepatan apa? Kecepatan mula-mula. Mula-mula itu berarti sama aja kecepatan awal. Kecepatan awal berarti V0. V0-nya 10 meter per second. Mobil ini kemudian berhenti dalam waktu 2 second. 2 second ini berarti waktunya. T-nya sama dengan 2 second. Nah, mobilnya awalnya bergerak dengan kecepatan 10 sampai berhenti. Jika berhenti atau diam, maka kecepatannya 0. Berarti kalau awalnya kecepatannya 10, akhirnya kecepatannya atau VT-nya sama dengan 0. Yang ditanya adalah hitunglah perlambatan. Perlambatan sama percepatan tuh simbolnya sama, yaitu A. Berarti cari A, VT dikurang V0 dibagi T. VT-nya 0, V0-nya minus 10, dibagi T-nya itu 2. 0 dikurang 10 itu minus 10.
Dibagi 2 hasilnya -5, satuannya meter persen kuadrat. Tanda negatif ini tuh apa? Tanda negatif itu menandakan kalau benda atau mobil tersebut bergerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nomor 2, sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Sama mula-mula berarti kecepatan awal. V0-nya 5 meter per second. Mengalami percepatan 3 meter per second kuadrat. Percepatan itu A, 3 meter per second kuadrat. Hitunglah kecepatan benda setelah 5 second. 5 second itu waktunya, T-nya 5 second. Jika yang ditanya adalah kecepatan saat waktu tertentu, itu sama aja yang ditanya adalah kecepatan akhir atau VT. Maka rumusnya VT sama dengan V0 plus A kali T. Kenapa ditambah bukan dikurang? Karena bendanya itu mengalami percepatan, bukan perlambatan. Nah, VT sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya 5, A-nya 3, T-nya 5. Kerjakan dulu yang dalam kurung. 3 kali 5 sama dengan 15. 15 baru tambah 5 sama dengan 20 meter per second. Nah, contoh soal selanjutnya, kita gambar grafik. Gerak sebuah mobil mainan direkam dengan alat ticker timer dengan jejak seperti gambar. Gambarlah grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Nah, ingat, gerak bendanya kan ke kanan. Berarti kita bacanya ke kiri. Nah, kita lihat dari kiri. Dari lebih rapat ke lebih renggang, berarti GLBB dipercepat. Nah, dari sini ke sini, dari lebih renggang ke lebih rapat, berarti GLBB diperlambat. Nah, dari sini ke sini, hampir sama nih jarak-jaraknya. Nah, berarti, atau sama titik-titik jarak antar titiknya, berarti GLB, gerak lurus beraturan. Nah, berarti grafiknya kita ingat bacanya dari bacanya ke arah kiri. Berarti GLBB dipercepat, grafiknya naik. Kemudian GLBB diperlambat, grafiknya turun. Kemudian GLB grafiknya lurus. Sorry. Kemudian nomor 4, bola meluncur dari P ke S seperti pada gambar. Jika di dasar bola bergerak dengan kecepatan konstan, nah di sini kecepatannya konstan nih. Gambarkan grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Ini kan lintasannya menurun. Kalau lintasannya menurun berarti GLBB dipercepat. Kemudian di bawah katanya geraknya kecepatannya konstan, berarti GLB. Nah, dia naik lagi nih. Naik lagi berarti kalau menanjak berarti GLBB diperlambat. Nah, grafiknya gimana? Kalau GLBB dipercepat itu grafiknya naik kecepatannya. GLB berarti grafiknya lurus saja. Nah, GLBB diperlambat, grafiknya turun. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Nah, ini ada latihan. Latihannya itu ada 7 nomor. Yang pertama, kamu harus jawab pertanyaan intro dulu. Pada menit berapakah contoh soal 3, dari menit berapa sampai berapa. Dari menit berapa sampai berapa pembahasan tentang GLBB. Kemudian tentang contoh soal 4. Nah, saya bahas dulu ini latihannya. Nomor 1, hitunglah jarak dan perpindahan dari gambar di bawah. Atau di samping nih, ini awalnya, ini akhirnya. Jadi dia dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, itu jarak atau perpindahan. Terus dari sini ke sini itu jarak atau perpindahan. Kemudian nomor 2, jarak dari rumah ke sekolah 2100 meter. Waktunya adalah 420 second. Ini meter, ini second. Berarti tidak ada yang harus kamu ubah. Nomor 3, ayah mengendarai mobil dengan kelajuan 108 km per jam. Hitunglah jarak yang ditempuh selama 15 second. Nah, ini second, ini kilometer per jam. Ini harus kamu ubah dulu ke meter per second. Caranya, dikali 1000 dibagi 3600. Kemudian nomor 4, Budi mengendarai motor dengan kelajuan 20 meter per second. Hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 1 km. Yang ditanya waktu, T. Ini V-nya udah meter per second, tapi S-nya masih dalam kilometer, berarti diubah ke meter.
Kilometer ke meter diubah caranya dikali 1000 dari kilometer ke meter. Kemudian, nah nomor 5 sama 6 sama banget sama contoh soal sebelumnya. Mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan, berarti ini kecepatan awal, dipercepat hingga kecepatannya menjadi 12 meter per second, berarti ini kecepatan akhir, selama 10 second, berarti ini waktunya. Hitunglah percepatan, berarti ini tanya A rumusnya apa, lihat. Ini GLBB ya, ini rumus pakainya GLBB nomor 5 sama 6. Nah, nomor 6, buah kelapa yang sudah tua jatuh dari pohonnya. Jika percepatan berarti A 10 meter per second, hitunglah kecepatan buah setelah 3 second. Berarti ini waktu T-nya 3 second. Yang ditanya adalah kecepatan saat waktu tertentu, berarti yang ditanya adalah VT. Nah, karena jatuh bebas, kecepatan awalnya sama dengan 0. Jatuh bebas itu dipercepat, berarti pakainya nanti plus. Nah, ingat baik-baik. Kalau nomor 5 sama 6 kamu pakainya rumus GLBB. Nah, nomor 2, 3, 4 pakainya rumus GLB yang V sama dengan S per T itu makanya. Tapi kalau 5 sama 6 mirip sama contoh soal 4. Nah, nomor 7, lihat, sebuah mobil bergerak di jalan raya ternyata olinya bocor. Nah, berarti ini pakai tetesan oli. Kalau mobilnya geraknya ke kanan, berarti kamu bacanya juga dari kiri ke kanan. A dulu ke B itu apa? Tinggal dibuat grafiknya. Sorry gambarnya jelek. Ini T, ini V. Tinggal dibuat dari A ke B itu apa? Bergerak lurus beraturan kah? Berarti lurus. Atau dipercepat berarti naik. Diperlambat turun. Nah, terus dari B ke C itu gerak apa? Dari C ke D itu gerak apa? Tinggal dibuat grafiknya. Dah, sekian. Kalau ada yang tanyakan bisa chat WhatsApp. Sekarang cek Google Classroom-nya buat lihat soal latihannya. Dikerjakan dengan teliti, waktunya sampai hari ini aja, sampai KBM selesai. Dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.